السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. Hadirin jamaah salat maghrib dan Isya insyaallah yang saya muliakan. Kembali kita pada malam berbahagia ini melanjutkan bab yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Malam ini kita masuki hadis yang ketujuh. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. Hadirin yang saya muliakan, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam bab yakin dan tawakal hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Hadis ini berisikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan ketika hendak tidur. Untuk diucapkan ketika kita tidur. Namun dalam kandungan doa yang Nabi ajarkan di sini ada kaitannya dengan bab yakin dan tawakal. Ya. Ini kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas. Jadi Nabi SAW berpesan kepada sahabat yang mulia sebuah doa untuk diucapkan ketika dia hendak tidur. Maka kalau kita lihat dalam hadis Sahih Bukhari yang tadi muttafaqun alaih, itu dicantumkan dalam kitabud da'awat. Bab apa yang diucapkan ketika tidur. Bab ma yaqulu idza nam.
Imam Muslim rahimahullah juga menyebutkan dalam kitab sahihnya dalam kitab dzikir wa doa, kitab zikir dan doa, bab ma yaqulu 'inda an-naum, apa yang diucapkan ketika tidur dan ketika menuju ke tempat tidur, hendak membaringkan diri dalam tidur. Begitu pula hadis ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkannya dalam kitab Al-Wudu pada bab berbicara fadlu man mata 'ala al-wudu, keutamaan orang yang mati dalam keadaan masih ada wudu. Hadirin yang saya muliakan, maka para ulama itu kadang menjadikan satu hadis bisa kita bacakan dalam sekian bab yang berbeda. Kita sedikit berbicara tentang bagaimana kefaqihan para ulama, kealiman para ulama dalam mencantumkan sebuah hadis kaitannya dengan bab tertentu yang dibahas. Ini kita bicara bab yakin dan tawakal. Kalau kita lihat daripada sumber hadisnya, ini bab ini dibahas dalam adab tidur. Apa yang diucapkan sebelum tidur, zikir sebelum tidur. Namun ada kaitannya dengan bab yakin dan tawakal. Di antara doa yang terkandung dalam doa ucapan tidur kita itu adalah ada menyerahkan urusan tawakal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita bahas sambil menjelaskan ini. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada sahabat yang mulia ini, sebagaimana ucapan beliau, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita madji'aka, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, atau dalam lafaz yang lain, ya fulan idza awaita ila firashik, ketika kamu menuju ke tempat tidurmu. Agar ketika tidur itu yang pertama mengucapkan zikir ini. Mengucapkan zikir. Di antara zikir yang diucapkan sebelum tidur adalah zikir yang akan kita bahas pada malam berbahagia ini. Alladhi yatadammanu tafwid al-insan amrahu ila rabbih. Ya, terkandung dalam hadis tersebut, doa zikir itu adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin kita. Menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita hendak tidur. Di hadis ini juga menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya beliau mengatakan kalau kalian tidur itu berbaring dengan sebelah kanan. Berbaring dengan lambung kanan. Dzalika huwal afdal. Inilah yang paling utama. Itu yang lebih utama. Kelebihannya banyak. Di samping dari sisi kesehatan dikatakan, begitu juga itu akan lebih memudahkan seseorang untuk cepat bangun. Dan tidurnya itu tidak dia sampai hilang, susah bangun. Sampai dengut, susah babu. Maka orang tidur berbaring dengan sebelah kanan, dia akan cepat mudah bangun. Itu pengalaman para ahli ibadah. Ya, itu lebih memudahkan orang untuk bangun dari tidurnya sehingga hatinya pun enggak bangun, tinggal tidur terlelap. Ini berbeda dengan cara tidur-tidur yang lainnya. Kemudian dalam hadis ini poin-poin penting kita sampaikan dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang mulia ini, tentu ini perintah juga kepada kita, agar ucapan terakhir yang dikatakan adalah zikir yang tadi kita bacakan.
Karena zikir tidur itu banyak. Terdapat sejumlah zikir tidur yang kita ucapkan selain zikir yang tadi saya baca di awal hadis. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Ya. Itu hendaknya kita kalau mau tidur, sudah di tempat tidur kita mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 34 kali. Ini bukan hanya pada salat, Pak. Sebelum tidur, ketika sudah di tempat tidur, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ini bagian daripada zikir. Akan tapi hadis Barra bin Azib radhiyallahu an yang baru saya katakan kita ucapkan, kita bacakan, itu merupakan kalimat zikir yang terakhir dibacakan. Ya. Maka di situ ada kalimat dalam hadis Sahih Bukhari tadi, waj'alhunna akhira ma taqul. Jadikanlah zikir-zikir tadi merupakan zikir yang terakhir engkau ucapkan. Hadirin yang saya muliakan. Kemudian berkaitan dengan hadis ini yang menjadi kaitan dengan bab. Yang pertama diucapkan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu. Kita serahkan jiwa kita, ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur dalam keadaan sudah adab tadi yang dikatakan, wudu, kemudian pergi ke tempat tidur, kemudian berbaring dengan sebelah kanan, kita lakukan zikir-zikir yang lain, kemudian akhirnya adalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Ruh kita siap mengikuti segala kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ketika kita tidur, ada kalanya itu nanti ruh itu dikembalikan atau akan tetap ditahan. Maka serahkan kepada Allah. Ya. Bagaimana seseorang ketika tidur itu ingat kepada Allah. Maka di sini para ulama mengatakan, di sini hadis ini, kalimat ini ada isyarat agar seseorang itu sebelum dia tidur dan ketika hendak dia tidur, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bayangkan. Sebelum tidur, taubat kepada Allah. Na'udzubillah daripada pekerjaan, kebiasaan buruk yang bahkan ketika tidur pun masih bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, ya Allah. Maka ulama mengatakan ini merupakan sebuah isyarat agar orang ketika sebelum dia tidur hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharian kita sejak pagi bangun tidur sampai kita malam hari tidur, kita bisa ingat dosa apa saja yang telah kita lakukan. Dosa lisan kita, dosa mata kita, dosa hati kita, dosa pendengaran kita. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Dan doa ini insyaAllah bisa kita amalkan malam ini. Malam ini kita tidur. Setiap malam kita tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Kita serahkan kepada Allah. Apakah nanti ruh kita akan dikembalikan besok subuhnya atau tidak?
Saya yakin ketika kita mengucapkan itu dan kita merenungkannya, kita akan ingat akan segala kekurangan kita. Bahwasanya kita ini lemah, tidak memiliki apa-apa. Bukankah di antara hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidur di malam hari dia tidak bangun lagi? Bahkan ada yang bukan hanya tidur di malam hari, tidur di siang hari pun, tidur sebentar pun dia tidak bangun lagi. Sedikit saya bercerita, ada di antara sahabat kami dulu, ketika belajar di Madinah, beliau ini orang Afrika. Hafizul Quran. Dan saya melihat hafalannya ini mutqin, Masya Allah. Jalan, sedang masak, sedang apa, selalu Al-Quran keluar di mulutnya. Dan yang lebih menakjubkan saya, selalu kita ingin berpapasan, ingin memulai kita yang ucapkan salam kepadanya, tapi duluan dia yang ucapkan salam. Kita Assalamualaikum, duluan beliau. Ketika itu kami masih baru haji pertama. Tahun 2003. 2004. Beliau juga haji. Ya, tentu tidak satu rombongan. Juga haji. Ketika sedang haji itu, sedang tawaf. Merasakan agak sedikit pening. Tawaf dirasakan pening. Kemudian setelah tawaf, minum air Zam-Zam dan mengatakan kepada teman di sampingnya, saya tidur sebentar, ini agak pening. Tidur sebentar di Masjidil Haram. Rupanya tidurnya ini tidak bangun lagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada beliau. Ya. Ketika kita sudah pulang haji, semua balik ke asrama, sahabat ini ya tentu sudah dikebumikan di Mekah.